Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembatasan ya. Terima kasih atas waktunya kita bisa hadir di sini belajar bersama untuk memahami kurikulum Merdeka yang untuk kita lalui. Sebelum kita memasuki materi, ini kita ada ice breaking ya, nyanyi sedikit. Ini gini caranya. Sebenarnya tadi sebelum modul ajar seharusnya ATP dulu kan, seharusnya tadi dari CP ke TP ke ATP terus baru ke modul ajar. Kan terakhir kan modul ajar kan ATP. Nah ini ATP ini sebenarnya silabus kalau di K13 kemarin. Nyanyinya gini, KIKD dilebur jadi apa? Bapak Ibu sebut CP. CP dianalisis jadi apa? TP. TP disusun lalu jadi ATP. Dari ATP jadi modul ajar. Hore, gitu ya? Oke. berdiri Bu. Ah? Duduk aja ya. Kata ini lagi kan. KIKD dilebur jadi apa? CP. CP dianalisis jadi apa? TP. TP disusun lalu jadi ATP. Dari ATP jadi modul ajar. Hore. Lagi Bu. Kalau lagi pas yang di 3 tempat itu sama-sama gitu ya. Bukan Bu. Tepuk tangan juga. 2, 3. Kartu kita dilebur jadi apa? CP. TP dianalisis jadi apa? TP disusun lalu jadi ATP. Dari ATP jadi modul ajar. Hore. Nah, sudah speaking lagi. Nah, di sini materinya cara merumuskan alur tujuan pembelajaran atau KTP. Kalau di K13 kemarin yaitu silabus. Nah, sebelum kita ke ATP, sebenarnya kita ke CP dulu ya. Nah, apa itu CP? CP itu merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, CP ini tadi sudah dijelaskan sama Pak Han, tidak bisa kita rubah karena sudah ada ketentuannya di Undang-Undang Nomor berapa tadi 003 ya. Nah, PP 003. Jadi ini CP-nya sudah ditentukan. Jadi pembelajaran harus kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, bagaimana guru dapat menggunakan CP dalam melanjutkan kegiatan pembelajaran di kelasnya selama 1 tahun? Di sini ada capaian pembelajaran terdiri dari 6 fase, yaitu dari fase A itu 1-2, fase B itu 3-4, dan fase C itu 5-6.
Jadi guru setiap per fase itu diminta untuk saling berkolaborasi yang dijelaskan sama Pak Adam. Nah, di sini ada pengertian ATP. ATP yaitu alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir. Nanti ada contoh, kita kasih ATP-nya. Terus alur tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini sebenarnya memiliki fungsi yang sama di silabus, yaitu untuk perencanaan dan pengaturan pembelajaran hingga ke asesmen. Bagaimana guru dapat menggunakan CP dalam merancang kegiatan pembelajaran di kelas selama 1 tahun? Nah, di sini guru diminta untuk saling berkolaborasi dengan guru satu fase, yaitu seperti aku sama Pak Heru gitu kan, satu fase kelas 1 dan kelas 2. Terus menurunkan CP menjadi tujuan-tujuan pembelajaran dengan tingkat kesulitan materi yang berjenjang sehingga membentuk suatu alur pembelajaran yang sesuai. Terus yang ketiga, mengembangkan tujuan pembelajaran yang sudah mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan beserta materi atau konten inti. Yang terakhir yaitu merangkai tujuan-tujuan pembelajaran dalam suatu alur dan mempertimbangkan jenjang ke dalam materi, jenjang cakupan, dan jenjang kesulitannya bagaimana. Nah, di sini ada konsep tujuan pembelajaran. Di sini ada 3 sebenarnya, kompetensi, konten, dan variasi. Dimana di sini kemampuan ini yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Dan konten, konsep utama yang perlu dipahami di akhir 1 menit pembelajaran atau materi yang akan dicapai. Terus yang variasi, keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran itu. Terus di sini ada prinsip alur tujuan pembelajaran, ada 4. Yang pertama yaitu esensial. Di sini penjabaran konsep, keterampilan, dan konten inti yang diperlukan. Yang kedua berkesinambungan, ketiga konseptual, dan keempat itu sederhana, yang mudah dipahami ya. Di situ sudah ada penjelasannya, konseptual itu gimana, konsep yang sederhana itu gimana. Nah, di sini ada hal yang penting yang perlu dipertimbangkan saat menyusun ATP. Nah, yang pertama kemampuan prasyarat. Nah, kita harus melihat kemampuan peserta didik kita sebelum kita menyusun ATP ini. Terus cakupan dan keluasan TP. TP sebaiknya tidak terlalu umum. Pertimbangkan untuk memecah TP yang terlalu umum dan ke dalam beberapa tujuan pembelajaran. Terus yang terakhir itu keterkaitan antara TP. Apakah materi dan sebuah TP ini sudah cukup didukung oleh materi yang sebelumnya? Terus mengurutkan tujuan pembelajaran. Di sini ada 6. Yang pertama itu pengurutan konkret atau abstrak. Contohnya, memulai pembelajaran dengan menjelaskan tentang benda geometris atau konkret sebelum mengajarkan aturan teori. Sebenarnya gini ya, kita bilang ke anak 1. Nah, terus yang konkretnya itu gimana? Kita kasih misalnya sekarang kan di lemari itu ada angka 1. Kita kasih lihat ke anak, nah gini loh yang angka 1 itu bentuknya. Kalau disebut aja nggak tahu kan gimana bentuknya angka 1 kan? Terus selanjutnya yang kedua itu pengurutan deduktif. Contoh, mengajarkan tentang peta secara umum terlebih dahulu sebelum mengajarkan tentang peta-peta tematik. Nah, itu sebelum kita mengajarkan peta itu secara umum, setidaknya kita mengajarkan peta-peta itu secara yang kita tahu dulu, yang dekat dengan kita. Terus pengurutan dari mudah ke sulit. Contohnya mengajarkan cara mengeja kata-kata pendek sebelum mengajarkan kata-kata sulit. Misalnya kita mengajak anak itu membaca ya. Misalnya 2 kata atau 3 kata apa gitu kan.
mudah anak menyebutnya. Tapi kalau udah yang berapa kata itu sulit untuk di anak kelas 1 dan 2. Terus pengurutan hierarki. Di sini contohnya murid perlu dulu belajar tentang penjumlahan sebelum mereka dapat memahami konsep perkalian. Nah, sebelum kita mengajarkan anak ini gimana cara memperkalikan, kita harus mengajarkan dulu anak ini bagaimana cara menjumlahkan. Penjumlahan 2 bilangan, 3 bilangan. Terus pengurutan prosedural, contohnya mengajarkan prosedur titrasi, asam basa, dan beberapa tahap prosedur yang harus dilalui seperti menyiapkan larutan. Berarti sebelum kita mempelajarkan itu, kita harus menyiapkan dulu materi-materinya, bahan-bahannya untuk yang kita ajarkan. Terus yang terakhir scaffolding. Nah, di sini contohnya yaitu dalam mengajarkan berenang itu kita perlu mencontohkan dulu sebelum anak itu diterjunkan ke air. Bagaimana caranya kita mengambang, iya kan? Jadi sebenarnya belajar tuh nggak perlu kita harus ke tempatnya dulu. Kita bisa belajar di kelas. Gimana nak di air ini kalau kita mau berenang harus gimana, tangannya dulu, kakinya dulu. Nah, yang untuk contoh ATP tadi, buka ya Pak. Di sini. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran dan alur pembelajaran. Untuk kita bisa membuat ATP, kita harus melihat dulu CP-nya apa. Nah, di sini kita diminta untuk berkolaborasi antara guru kelas 1 dan kelas 2. Di sini CP di kelas 1 di fase A, di fase A ini ada banyak ya. Terus di sini ada kompetensinya, apa aja kompetensi yang akan kita ambil dari CP itu. Di sini kompetensi yang akan kita pelajari ada membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, dan selanjutnya. Nah, di konten ini atau materinya nanti ini sudah saya warna kuning, berarti materinya nanti bilangan caca sampai 100. Nah, berarti nanti kita buat TP, tujuan pembelajarannya ini kita ambil dari konten ini, dari materi. Nah, di sini nanti kita udah dapat tujuan pembelajaran, membaca lambang. Di sini kan membaca yang pertama tadi kompetensinya, membaca berarti TP-nya membaca lambang bilangan caca sampai 100 untuk kelas 1. Terus yang selanjutnya di sini kompetensinya menulis. Terus TP-nya apa? Berarti siswa ini mampu menulis bilangan caca sampai 100. Nah, di sini banyak elemen ya. Ada berapa elemen di sini? Sudah kita analisis CP-nya. Yumi, Kita bang, alis koka. Nah, ini alur tujuan yang kita dapat. Ya. Terus kita klik di CP atau ATP, atau klik di atas kita tulis CP, atau kita mau nyari ATP. ATP. Nah, iya. Sudah? Belum masuk pak.
Belum ada. Kamu ada yang mau dilihat? Belum di. Nah, lihat itu seperti ini, Pak. Ini loh. Ini mendekat sini. Ya, yang di atas. Nah. PM bapak tadi kan bapak ya. M, terus bisa dari jalannya cepat. Itu cepat. Masih dulu. Dari. Kok pusat larinya ke situ? Anu. Nah, sama ini kan ada kristal. Jangan dulu tuh diklik. Penisa gambar kayu. CP atau KTP? Nah, di sini bisa kita ketik langsung atau kita ambil di bawahnya di sini. Ada CP atau ATP. Nah, di sini kita bisa pilih jenjang. Terus kita pilih mata pelajarannya, misalnya matematika. Terus kita lihat CP atau TP-nya langsung. Kita ke fase. Bapak Ibu fase berapa? Di sini kan CP-nya udah terlihat kan? Kalau kita buka yang PP undang-undang tadi itu payah kan kita nengoknya. Jadi di sini udah nampak berarti CP yang harus kita capai itu apa dan elemennya apa aja di dalam CP. Terus di sini ada contoh. Nah, di sini ada kita lihat. Kita lihat dulu CP yang orang itu gimana. Dijadikan contoh kalau kita mau bikin ATP sendiri. Ini siapanya pada ambil Matematika. Bilangan tadi ya? Iya. Yang paling atas. Kita lihat dulu ini apa. Nah, di sini ada kode elemen. Enggak contohnya. Konsep tujuan konsep abad. Nah, di sini kan ada fase-fasenya kan. Berarti kita fase B di sini. Nah, ini ada CP dan elemennya. Elemennya berarti di kelas 1 itu bilangan, aljabar, fase A ya, bukan kelas 1. Aljabar, pengukuran geometri, analisis data. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya gimana. Oke kan. Nah, di sini ada di sampingnya ada capaian pembelajaran, terus ada materi, tujuan TP ya. Dari CP dianalisis ke TP, dari TP itu kita turunkan menjadi ATP. Ya, kita namanya tahap belajar menentukan banyak benda dari sekumpulan benda kompleks sampai 20. Jadi kita ajak anak-anak itu mengumpul benda karena secara konkret kan. Terus nanti kita hitung secara bersama-sama. Nah, terus ATP-nya sudah ada di samping, menentukan banyak benda dari sekumpulan benda konkret sampai 20. Ini kita analisis berdua, yang mana untuk di kelas 2 dan yang mana untuk di kelas 1. Jadi di sini udah bisa kita download ATP-nya di mana, ya Bapak Ibu? Nah, jadi kalau kita mau belajar di rumah atau buka-buka kan, nah HP aja, nggak usah laptop, itu kan berat. Jadi kalau kita buka-buka HP kita udah tahu berarti
di fase B itu di 34 itu apa CP-nya, terus materinya nanti apa. Bu, ya kami ini kan belum ada, tidak bikin masuk ke bahan dengan aku sendiri itu gimana? Sudah diperjuangkan. Masih diperjuangkan. Belum belajar kayak gini untuk Pak Bangsa sama Pak Heru itu belum. Apaan? Yang ibu, yang kita dengarkan inilah. Jadi boleh belajarnya Boleh ya, pakai akun yang lain. Itu sih. Cuman yang akun kelas sekolah bayi yang di situ karena dia mencakup takut salah klik. Kalau akun kelas sekolah semuanya error. Kalau akun guru-guru bisa diantisipasi. Karena akun kelas sekolah takut nanti aku kasih klik top tidak tahu juga yang lainnya error, kita semuanya berdampak. Tapi kalau akun antar guru tidak masalah. Kalau yang kelas sekolah bayi karena dia akun admin takut salah klik, tidak tahunya dinilai. Di situ ada penilaian, atau kliknya penilaian yang lain error. Kalau saya begini Pak, kan saya sebenarnya kalau di dinas kan saya guru kelas, jadi Heru yang PJOK. Tapi jadi seringnya aku kalau untuk CP TP-nya saya kasih ke Pak Heru PJOK, jadi nanti wali kelasnya saya ngasihkan gitu. Cuman kesehariannya Pak Heru yang mengajar, cuman di dinasnya nama apa aja yang nempel wali kelasnya. Seperti itu sama aja Pak, yang itu kerja sama gitu ya. Karena dibuat kemarin itu baik rencana kami malahan nanti tuh Bu Tiwi itu kalau belum keluar ijazah membuat TU itu tuh. Karena supaya bisa ikut. Karena kalau belum S1 tetap TU. Jadi itulah saya buat Ibu Nadira kalau kejar Bu Tiwi nanti ijazah S1-nya usahakan dia ngajar kelas karena S1-nya S1 guru kelas. Saya buat seperti itu. Tapi lihat nanti sudah rencana berapa? Insya Allah kalau nggak 9-10 nih. Nanti kita lanjut. bulan 9 Soalnya ngajar tanggal 27 ini Februari udah bisa Bu Pak. Soalnya kami kan baru foto praijazah itu aja belum diterima, masih bulan 4 ini penerima. Nah, berarti harus buat TU aja. bulan 9 bulan 10 lah ya Pak. Ya, buat TU aja suruh Nadira buat TU. Siapa tahu bisa ikut pasti. Walaupun belum wisuda kira-kira dapat belum ijazah. Belum bisa. Tidak mudah. Yang mudah Bu. Yang Kalau yang katakan Bu Sri itu kayaknya aja belum bertahun-tahun. Entah UT itu karena kampusnya di mana-mana. Beranak Ina Bu, UT ini kan terbuka, jadi terbuka, kampusnya terbuka. Iya, terbuka nian. Jadi kalau kita mau download di Bapak Ibu, udah di sini tinggal kita klik yang tanda 3. Ini 3 di atas itu. Nah, kita download di sini ada tanda download. Terus kalau kita mau belajar bikin ATP sendiri gimana? Di sini udah ada contoh untuk kita belajar. Berarti mudah lah kalau kita mau belajar kan? Iya. Suruh ATM dulu tadi. Iya. Mungkin cukup sekian. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau ingin bertanya dari menyusun ATP ini. Kalau saya mah ini Bu ya Bu Mel, saya bercerita ini pernah. Iya. Jadi kalau saya di PMN, saya lebih masuk seringnya ke perangkat ajar Bu. Nah, itu kan ada perangkat ajar nih. Nah, Langsung ke modul ini. iya langsung modul. Jadi kalau untuk belajar PJOK saya langsung ke modul. Kemudian kalau untuk anak-anak sebuah HP itu lah, jadi saya suruh ke modul. Jadi di situ kan ada seandainya fase B untuk kelas 3 dan 4 ya, hari Senin dan Selasa. Jadi situ kan suruh buka aja anak langsung ke PJOK. Nah, pilih mapel. Nah, di situ baru kita tampilkan hasilnya. Di situ sayanya kelas 3. Nah, di situ kan ada gambar saya yang pertama kelas 3 dasar lokomotor, lompat dan loncat. Nah, anak suruh buka ke yang bawah HP gitu ya, kelas 5, tadi kan kelas 5 kelas 6. Nah, baru di situ cek materi. Nah, jadi anak suruh lihat di situ pembahasannya sudah mau. Nah, kalau untuk atas jangan lah gitu. Jadi untuk bawahnya kan sudah ada ininya. Kalau untuk saya sendiri maksudnya teman saya sendiri. Kalau terus 5, 6 ke HP ini. Untuk nambah lagi ya dikit ya Bu ya. Maksud Bu Mel ini kan biar urut, biar teratur dari ini ke sini
ke sini baru ke modul aja. Maksudnya seperti itu. Iya. Ya betul Pak. Mungkin lebih baik lagi sesuai dengan alurnya. Karena di ATT kan belajar susun kan. Maksudnya kalau untuk mengajar kita di sehari-hari anak gitu kan. Udah. Yang bisa. Masih di laptop kemarin. Anak pakai, kakak pakai, aku pakai umum. Sama baik. Sama baik, kadang keset, kampus lagi Masih dulu. bulan depan kayak itu pas 2 kopi gede usaha. Masih pak, nyari ibu masih pak berebut pak. Ibu di rumah masih juga. Amin. Insya Allah akan. Benar kalau banyak apa tanya pak. Masalahnya nggak beli lagi HP, tetap HP itu Nah itu lah, tetap ada kita pak. Maksudnya HP kita yang banyak pak. Ini dulu ingin aplikasikan. Beli lagi. Kalau pesan masih mending kan di sini ada laptop mereka kan tidak. Mereka bisa semua itu Facebook, WA, bisa semua. Fokus. Aku tadi SDK. Is breaking. Nah, is breaking. SDK dulu. Nah, is breaking dulu. Bisa. Iya, udah. Sudah bisa sudah tutup dari saya. Apa itu? Lagi. Iya, Pak. Lupa aku tadi pagi. Di kelas kan. Bukan. Itu baca doa. Lanjutnya Lanjut baik Pak. Iya, itu doa. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.